Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asep Sutisna. Oke teman-teman, nah dalam video ini kita baru beres restorasi Vespa Excel tahun 2002 yang dikirim dari Tegal, Jawa Tengah. Nah jadi kita cat ini warna biru metalik sesuai permintaan yang punya Vespanya. Jadi dalam video ini kita proses dari awal sampai kupas, dempul dan catatan sampai vernis. Nah, untuk proses pores dan perakitannya nanti saya upload videonya nyusul. Nah, jangan lupa buat teman-teman sebelum menonton jangan lupa di subscribe, di like, jangan lupa di share juga. Kritik dan saran boleh berkomentar. Dan jangan lupa ditonton video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asep Sutisna. Oke, nah ini di depan kita ini ada Vespa lagi, dan sekarang kita akan restorasi Vespa Excel tahun 2002, dan ini dikirim semalam dari Tegal, Jawa Tengah, dan dikirim sudah posisi terurai. Nah ini bagian mesin, bodi-bodi yang lain yang belum dicopot bagian pelek depan atau korak. Dan ini kebanyakan spare partnya yang kayak kabel-kabel ini kebanyakan hampir semua diganti. Nah ini dia banyak spare part yang diganti sama yang punya. Oke, untuk tahap awal kita pretel dulu semua. Oke, sekarang kita copot dulu bagian pelek depan atau korak depan, dan nanti kita berlanjut ke tahap pengarokan. Hari ini sama akan kita kupas habis sesuai permintaan. Oke, nanti kita berlanjut di tahap pengerokan. Oke, dan seperti biasa kita kupasnya menggunakan hot gun. Nah seperti ini, apalagi ini lebih gampang karena dempulannya tidak terlalu tebal, jadi kebanyakan masih cat yang nempel di media bodinya. Jadi dempulannya masih sedikit, jadi ini nanti tidak perlu kita dempul full semua kayak tepongnya juga, paling kita pilihin bagian yang penyok-penyoknya aja. Oke, sekarang kita kerok dulu semua, nanti kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Oke, nah ini Vespanya sudah beres, semua kita bongkar dan sudah beres kita kerok juga. Bagian yang kropos sudah beres kita las, dan ini sudah ditutup semua, nanti ini diganti pakai list. Sekarang kita berlanjut ke tahap penghamplasan sebelum ke tahapan epoksi. Ini kita hamplasnya menggunakan air dan sabun menggunakan hamplas nomor 120. Menggunakan sabun untuk menghilangkan oli atau minyak-minyak. Jadi seperti biasa kita hamplas sampai benar-benar bersih. Nanti kita berlanjut ke tahapan epoksi yang khusus buat plat sebelum kita dempul. Nah, untuk bagian yang lainnya sudah beres kita epoksi. Nah kayak bagian pelek dan ini tepung kiri kanan sudah beres.
kita dempul pakuan depan, dan bagian yang lainnya sudah kita epoksi juga. Oke, sekarang kita lanjut dulu penghamplasan, dan kita nanti berlanjut ke tahapan epoksi dan pendempulan. Oke, nah ini sudah beres semua, kita amplas karat-karatnya. Sekarang kita lanjut ke tahapan epoksi. Sebelum kita epoksi, kita lap dulu menggunakan thinner. Nah, untuk epoksi platnya kita menggunakan nipe epoksi yang khusus buat di atas plat. Kita bikin sekitar 300 mili. Dan hardenernya 75 mili, dan thinner sekitar 100 mili, jadi kita bikin agak kental. Oke, sekarang kita epoksi dulu, nanti kita berlanjut ke tahapan dempul. Oke, nah ini epoksinya sudah kering, sudah kita diamkan sekitar 2 hari. Dan sekarang kita berlanjut ke tahap pendempulan. Nah, untuk tahap pendempulan ini, jadi kita pendempulannya ini hanya sedikit di bagian deck aja. Untuk bagian bodi belakang nggak ada yang kita dempul karena media bodinya masih bagus, tidak ada penyok dan tidak ada keropos juga. Dan bodi depan juga sedikit yang kita dempul, jadi kita nggak dempul full body karena media bodi yang lainnya masih bagus. Bodi belakang juga, karena ini tahunnya kan tahun muda, jadi masih belum banyak yang keropos atau karat di media bodinya. Jadi kita tinggal dempulan di bagian bodi aja. Nah, untuk bagian tepung juga tidak kita dempul full karena yang penyoknya hanya di beberapa bagian. Untuk bagian tepung dan bagian bodi yang lain ini sudah beres kita dempul. Jadi ini tinggal ke tahap epoksi dan nanti ke tahapan pengecatan. Oke, sekarang kita dempul dulu di bagian bodinya. Nanti kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Oke, seperti biasa untuk dempulnya kita gunakan dempul tanuri, dan juga kita gunakan mistar atau jidar. Nah, mistar ini buat kita pendempulan di bagian deck bawah ini, dan juga KP atau scrap. Dan seperti biasa mungkin nanti kita gunakan spons juga untuk pendempulan di bagian yang lekukan seperti ini. Oke, sekarang kita dempul dulu.
Oke, nah dan ini proses pendempulan sudah beres. Jadi yang kita dempul hanya di bagian dek sini, dek bawah, dan sini, dan kita pilihin di bagian yang penyok-penyoknya aja. Untuk ke bagian belakang hampir tidak ada yang kita dempul karena ini masih orisinil semua dan tidak ada karat ataupun yang keropos, jadi nggak perlu kita dempul. Jadi kita hanya epoksi aja. Nah seperti ini. Jadi ini tadinya ada dudukan buat karet. Nah dudukan yang bolong-bolongnya sudah ditutup, dilas, dan nanti ini akan diganti dengan list. Nah untuk bagian ini tidak kita dempul. Nah karena kayak titik-titik ini laspen ini karena ini masih bawaan orisinilnya, orisinil dari Vespanya, ini las-lasannya. Jadi kita biarkan nggak dempul, biarkan tetap masih orisinil. Oke, nanti kita berlanjut di proses pengamplasan dempul dan juga proses epoksi, dan nanti kita berlanjut ke tahap pengecatan. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penghamplasan, dan nanti setelah beres kita amplas, kita berlanjut ke tahapan epoksi. Dan seperti biasa untuk penghamplasan, tahap awal kita amplas dulu menggunakan nomor 120 untuk meratakan dempulannya. Setelah dempulannya nanti rata, lanjut kita haluskan menggunakan nomor 240. Nah setelah 240 dan kita lanjut haluskan lagi menggunakan nomor 400. Jadi sampai benar-benar dempulannya halus dan merata, baru nanti kita berlanjut ke tahapan epoksi lagi. Jadi epoksinya yang khusus buat di atas dempul. Oke, sekarang kita lanjut hamplas dulu semua, nanti kita berlanjut ke tahapan epoksi. Oke, sambil nunggu bagian bodi beres diamplas, kita epoksi dulu bagian yang lainnya, karena yang lainnya sudah beres kita amplas. Dan sekarang kita bikin dulu epoksinya. Oke, nah ini epoksinya kita pakai Color Master. Ini seperti biasa epoksi yang cepat kering, sekitar 45 menit sudah bisa kita amplas. Dan kita bikin epoksinya 500 ml atau setengah liter. Epoksinya 500 dan hardenernya 125. Jadi total 625, dan kita kasih thinner sekitar 300 ml, jadi total 900 ml. Dan kita kasih thinnernya thinner ND. Lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Dan seperti biasa, nanti kita aplikasikan epoksinya 2 lapis.
Oke, nah ini udah beres, kita epoksi semua. Dan bagian bodinya juga sudah beres semua, kita epoksi. Oke teman-teman, nah ini Vespa Excel-nya sudah siap kita cat dan epoksinya sudah kita amplas dan sudah kita pilihin lagi menggunakan dempul Lexona seperti biasa untuk milihin yang bolong-bolong kecil atau kayak pori-pori. Nah untuk bagian yang bisa gantung seperti biasa kita gantung catnya kayak tangki, tutup bagasi dan juga spakbor. Jadi sekarang kita akan cat dulu bagian dalam tepung dan bagian yang lain-lainnya. Seperti biasa kita kalau bagian dalam cat duluan, nanti kita selanjutnya di bagian luar. Dan untuk bodinya masih kita amplas. Jadi sambil nunggu bodi beres kita amplas, kita cat dulu bagian dalaman-dalaman. Nah jadi akan kita cat warna biru metalik nantinya. Ini dasarnya warna silver. Ini kayaknya jenis catnya jenis NC dua-duanya. Jadi ini yang bawa catnya yang punya motornya. Jadi yang punya motornya bawa cat dasar silvernya sama cat biru metaliknya, cat jadinya, dan juga vernisnya atau clearnya. Nah ini clearnya pakai Sikam yang HS dan hardenernya yang tipe P25 yang khusus buat di luar ruangan biar agak cepat kering, dan tinernya juga tiner Sikam. Oke sekarang kita bikin dulu cat dasarnya. Nah seperti ini cat silvernya, ini catnya cat NC. Kalau cat NC lebih kental dari cat Piu. Oke sekarang kita bikin 500 mili catnya. Dan tinernya juga 500 mili, tinernya menggunakan tiner ND, jadi total 1 liter. Karena kalau jenis cat NC biasanya 1:1. Nah jadi total 1 liter atau 1000 mili. Lalu kita aduk merata. Nah untuk cat birunya ini biru tua, nah seperti ini, biru metalik. Saya kurang tahu ini kodenya kode berapa, karena kodenya sudah dihapus, kode catnya. Oke sekarang kita aplikasikan dulu cat dasar silvernya di bagian dalam.
Oke, nah bagian yang lain sudah beres, kita dasarin dengan warna silver dan kita aplikasikan cat silvernya ke 3 lapis. Dan sekarang kita berlanjut di bagian bodi. Ini sudah beres, kita amplas. Oh ya, untuk bagian bawah ini sudah kita anti karat, nah seperti ini. Jadi kita anti karat semprot bagian bawahnya. Nah, dan ini nomor rangka sudah kita kerok dan bersihkan kembali ke plaknya. Jadi kita tutup dulu, nanti pas tahapan vernis yang terakhir baru kita buka lagi biar tidak terjadi karat di bagian nomor rangkanya. Oke, sekarang kita berlanjut aplikasikan silvernya di bagian bodi. Oke, nah ini sudah beres. Kita aplikasikan dasar warna silvernya di bagian bodinya juga. Ini sekarang tinggal kita nunggu kering. Setelah kering seperti biasa kita amplas lagi, nanti menggunakan amplas yang bekas. Kita nunggu kering sekitar 10-20 menit. Karena kalau cat NC keringnya lebih lama, lebih lambat. Berbeda dengan jenis cat PU, keringnya lebih cepat. Oke, sekarang kita diamkan dulu sampai benar-benar kering. Nanti kita berlanjut ke proses pengamplasan dan pengecatan warna birunya. Oke, setelah cat dasar silvernya kering, kita amplas dulu menggunakan nomor 1000. Amplasnya yang bekas yang sudah lecak. Jadi kita amplasnya seperti biasa, hanya selewat aja. Nah seperti itu, seperti biasa kita hanya selewat amplasnya. Lalu nanti kita berlanjut ke pengecatan warna birunya. Oke, sekarang kita amplas dulu sampai semua beres. Oke, sambil nunggu beres diamplas, kita bikin dulu catnya. Kita aduk dulu. Nah, jadi seperti ini. Kalau cat NC itu kental sekali.
Berbeda dengan cat jenis View, dia lebih encer. Oke, sama kita bikin 500 mili dulu. Dan tinernya tiner ND sama 500 mili, jadi total 1000 mili atau 1 liter. Karena kalau cat NC 1:1, jadi kalau misalkan kita bikin 500, tinernya juga 500. Dan kalau misalkan kita bikin 1 liter, tinernya juga 1 liter. Kadang bisa lebih, karena kalau terlalu kental juga pas kita aplikasikan hasilnya nantinya biasanya catnya kasar. Berbeda dengan cat jenis View, jadi dia walaupun kita bikin agak kental jadinya tetap halus. Oke, kita aduk sampai merata. Dan seperti biasa nanti kita aplikasikan dulu di bagian ke dalam tepung dan yang lain-lain. Nanti baru kita setelah bagian dalam kering kita balik dan kita cat di bagian luar. Oke, nah bagian dalam-dalam sudah beres kita cat. Sekarang kita lanjut cat bagian luar dan juga bodinya. Lantai seperti biasa kita basahin biar tidak terlalu banyak debu yang naik. Oke, sekarang kita lanjut aplikasikan warna birunya. Dan seperti biasa kita aplikasikan warna birunya sama 3 lapis.
Oke, nah ini sudah beres. Warna birunya kita aplikasikan. Kita aplikasikan 3 lapis. Dan habis ini kita lanjut ke proses vernis atau clear. Nah, jadi kita nunggu kering dulu sampai benar-benar kering. Karena ini jenis catnya jenis NC, jadi kita nunggu kering dulu sekitar 20 sampai setengah jam lah kurang lebih. Karena kalau cat NC keringnya agak lama, beda dengan jenis cat PU. Kenapa kita harus nunggu kering dulu baru kita clear, agar tidak ngisap atau ngedrop di hasil akhirnya nanti setelah kita clear atau setelah kita poles, jadi warnanya tetap gloss atau wet look. Oke, nanti kita berlanjut ke proses clear. Oke, nah ini cat birunya sudah kering semua. Sekarang kita lanjut pencampuran vernis. Oke, seperti biasa kita bikin vernisnya 600 ml. Dan harderanya 300 ml, jadi total 900 ml. Dan tinernya kita kasih 100 ml aja. Nah, jadi total 1 liter. Dan seperti biasa ini kita aplikasikan vernisnya 3 lapis. Dan seperti biasa nanti kita kasih 1 lapis dulu dan kita jeda dulu sekitar 3 menit. Lanjut kita aplikasikan yang kedua dan jeda lagi. Setelah itu baru kita basahin lapisan yang ketiga biar tidak terjadi meler atau ngisep di hasil akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut vernis. Oh ya, untuk cat birunya kita menghabiskan hampir 1 liter.
Oke, nah ini clearnya sudah beres, kita aplikasikan dan kita aplikasikan 3 lapis dan hampir menghabiskan 1 liter. Nah, jadi seperti ini hasilnya, warnanya biru metalik, biru dongker atau biru tua. Di bagian-bagian tertentu kelihatan agak ngulit jeruk karena ini jenis catnya jenis NC, jadi kelihatannya agak ngulit jeruk. Berbeda dengan kalau catnya jenisnya Piu, dia lebih halus, tapi itu nanti kita poles lagi untuk diratakan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nanti kita berlanjut di tahap pemolesan dan perakitan dan hasil akhir.